Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimnastiar Sahibu dengan NIM 20113561 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai orang dari generasi milenial dan bertanya bagaimana pandangannya terhadap game online untuk generasi milenial yang ada pada sekarang ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap hal itu mempunyai sisi baik ataupun sisi buruknya masing-masing. Marilah kita langsung tanya saja kepada narasumber kita, yaitu Mas Khairul Irfan. Di sini saya dengan Mas Khairul Irfan. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar Mas? Sehat? Baik Mas, baik. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Mas, biar teman-teman penonton bisa tahu. Oh iya Mas, nama saya Khairul Irfan. Umurnya, Masnya sendiri umurnya berapa? Umur saya 20 tahun Mas. Untuk Mas Khairul Irfan, sebagai generasi milenial nih, Mas sendiri pasti nggak asing dengan kata game itu dong? Ya benar. Apakah Mas sendiri juga bermain game? Iya, saya bermain game juga Mas. Untuk Masnya sendiri, kalau boleh tahu, seberapa sering ya buat bermain game itu sendiri? Kalau ditanya berapa sering, setiap hari ada lah Mas, mengisi waktu luang, seperti kalau lagi nggak ngapa-ngapain, main game online, apalagi lewat smartphone Mas. Karena Masnya sering main game setiap hari kan, menurut Mas tuh seberapa besar sih pengaruh dari game online itu terhadap generasi milenial sekarang ini? Kan soalnya dari yang kita ketahui kan, generasi milenial ini lahir pada masa peralihan adanya penggunaan internet, yang dimana mereka tuh nyari informasi itu dari internet kan. Menurut Masnya sendiri, dampaknya seberapa besar sih game ini terhadap generasi milenial? Kalau menurut saya sih dampak game besar ya, apalagi kita di era smartphone yang udah sangat membantu ini, di mana-mana semua orang menggunakan smartphone. Apalagi sekarang banyak ibu-ibu yang mengasuh anak, yang dimana untuk menenangkan anaknya sekarang udah menggunakan smartphone lagi. Jadi bisa di setel game atau video game ataupun video Cocomelon biar anak-anaknya bisa tenang. Nah itu bisa terjadi awalnya ini sih, awalnya ketergantungan smartphone dari kecil itu sangat dampaknya kurang baik sih Mas. Iya. Terus selanjutnya, ini kan Masnya main setiap hari kan? Nah, terus bagaimana caranya Mas itu bermain game sambil mengerjakan yang di dunia nyata itu nggak terganggu gitu? Jadi kayak nggak mengganggu kehidupan dari kehidupan pekerjaan ataupun nyatanya Masnya. Oh ya Mas, sebenarnya sih tiap hari itu bukan berarti ini ya Mas, kayak mengisi waktu luang aja Mas. Jadi kayak lagi istirahat, diisi waktunya dengan main game, biar nggak boring, nggak stres gitu Mas. Jadi tetap pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas utamanya tetap dikerjakan Mas. Karena Masnya sering main game kan, itu berpengaruh nggak sih Mas terhadap hubungan sosial Masnya sendiri itu? Kayak misal pertemanan ataupun lingkungannya Mas? Kalau ditanya tentang sosial sih, di game juga malahan kita bisa berinteraksi juga Mas. Jadi kita bisa saling menyapa, saling mengenal. Jadi kalau dibilang interaksi di game juga
boleh termasuk interaksi sosial juga sih Mas. Tapi mungkin bisa membantu orang-orang yang kurang pede dalam berinteraksi secara langsung. Mungkin bisa lewat game gitu. Itu mungkin kelebihannya sih Mas. Tadi kan Mas sudah jelasin kalau Mas sendiri sering bermain game, terus kehidupan sosialnya juga tetap jalan, terus bisa mengatur waktu. Menurut Mas, dampak yang Mas dapat dari bermain game itu apa aja ya? Eh, Kalau untuk dampaknya sih ya kayak tadi ya, dapat relasi, dapat teman baru, bisa juga bisa juga buat kita belajar cara ngomong bahasa yang baik dan benar. Apalagi kan saya orang daerah ya, paling biasa itu sering ngomongnya pakai bahasa daerah. Tapi dengan game kan kita bisa mengenal orang-orang dari luar, sehingga kita bisa ngomong pakai bahasa yang baik dan benar seperti itu, Mas. Mungkin itu aja sih Mas. Sama ini mengisi waktu luang dengan bersenang-senang sih. Sebenarnya kan kita main game buat have fun ya Mas. Nah, untuk Masnya sendiri kan bisa dilihat zaman sekarang di mana ada game pro player kan yang bisa menghasilkan uang. Apa Masnya sendiri punya tujuan biar bisa menghidupi kehidupan sendiri gitu Mas? Bisa menghasilkan uang gitu dari game itu? Wah, itu bagus sih Mas. Sebenarnya orang bisa dapat duit gara-gara hobi kan enak ya. Cuman kan orangnya harus sadar diri juga. Kalau skillnya nggak mencapai itu, kayaknya nggak bisa deh Mas. Mungkin bisa kalau dicoba-coba dari awal. Tadi kan kita udah dengar kan dari Masnya bahwa dampak-dampak positif game tuh banyak. Seperti menambah relasi, terus bisa nambah pengetahuan wawasan tentang bahasa, karena bertemunya kan beda-beda tempat. Terus sama juga kayak sebagai penghilang penat gitu kan, setelah beraktivitas seharian. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas dampak negatif terhadap game dari game itu pada Mas? Kalau dampak negatif sih tentu ada juga ya. Kayak seperti waktu kita terbuang sia-sia, banyak juga sih yang kayak begitu Mas. Ibaratnya kita lupa waktu lah. Ada sama dari game yang masih. Terus ada juga kayak ibaratnya di game kan kita bertemu banyak orang ya. Nah, itu kita nggak bisa menebak pribadi orang-orang tersebut. Ada yang ternyata toksik, yang benar-benar itu buat anak-anak kecil yang ibaratnya baru mau main game, itu bahaya sih. Apalagi kena orang-orang yang toksik seperti itu, Mas. Apalagi saya orangnya nggak toksik banget, Mas, soalnya. Saya pribadi yang sangat baik. Baik, Mas. Terima kasih sudah mau diwawancara Ya, sebagai baik, Mas. Terima kasih juga. mungkin supaya panjang lebih durasi ya. Sorry, Tanya Kak. simplang gitu. Baik, Mas. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak udah mau diwawancara ya, Mas. Ya, Mas. Makasih. Makasih juga. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi wawancara saya bersama Mas Khairul Irfan tentang bagaimana pandangannya terhadap pengaruh game online terhadap generasi milenial yang ada saat ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari mewawancarai Mas Khairul Irfan yaitu game online bisa saja berdampak baik maupun buruk tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Game online bisa berdampak baik sebagai penghilang penat bagi beberapa orang setelah seharian beraktivitas seperti sekolah, kuliah, bekerja, dan sebagainya. Bisa juga memberikan penghasilan bagi beberapa orang dengan cara live streaming atau mengupload video tentang bagaimana cara ia bermain game tersebut. Bahkan, bisa juga memberikan kita teman baru dan relasi baru dengan cara berkenalan dengan orang-orang yang ada di game tersebut. Bisa juga memberikan tambahan wawasan bahasa karena kita dapat menjumpai beragam orang yang ada di game tersebut. Namun pada saat yang sama, game online juga bisa memberikan dampak buruk dengan membuat kita lupa waktu.
serta tidak mengerjakan hal-hal yang harusnya kita kerjakan di dunia nyata. Mungkin sekian video wawancara tugas akhir kecakapan antarpersonal saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.